Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rohandi dari UPPJ Samarinda dengan NIM 0439777052. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 administrasi jaringan, di mana pada tugas 3 ini kita akan melakukan practice spanning tree protocol, di mana nanti kita akan melakukan langkah-langkahnya sesuai dengan BMP pada modul 5. Di sini saya sudah buka, dan untuk laporan praktikumnya nanti kita disuruh membuat video verifikasi dari langkah 5, 6, 7, kemudian video verifikasi hasil konfigurasi langkah 9, dan yang ketiga itu video verifikasi koneksi antara PC di langkah ke-11. Dan di sini untuk langkah pertama, sesuai dengan gambar, kita akan membuat topologi sesuai dengan gambar pada modul administrasi jaringan. Pertama kita membuat PC PC0, kemudian PC 1, dan kita membuat switch switch 0, kemudian switch 1, kemudian switch 2, switch 3. Kita gunakan chopper strength kosong, dan di sini tuh dikasih fast ethernet 03. Gitu juga nanti kita dari PC1 ke switch 0. Di sini fast ethernet 24. Oke. Kemudian kita gabungkan switch-nya dari fast ethernet 22 ke fast ethernet 23. Oke. Ini sudah. Nah, ini hasil dari topologi yang kita buat ya, dari modul yang sesuai dengan tugas 3. Kemudian selanjutnya, pasang alamat IP pada PC0. Tadi PC0 192 168.
Oke, udah. Kemudian pilih satunya tadi kita buat 1.9.168 10.10. Enter. Oke, untuk PC 0 nya udah kita buat jadi 192.168.10.5. Kemudian juga PC satunya udah kita buat sesuai dengan modul. Setelah itu, secara default perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus blocking. Sini selanjutnya untuk langkah yang kelima untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge. Anda dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah SH spanning tree. Berikut contoh aplikasi lakukan pada switch 1. Bandingkan nilai priority dan MAC address pada root ID dan bridge ID. Nilai berbeda dapat disimpan switch 1 non-root bridge. Kita cek di switch nomor 2. Coba. Kita masukkan sintaknya enable. Kemudian kita disuruh buat switch SH show spanning tree. Oke, kalau kita lihat di sini addressnya berbeda ya. Di sini untuk addressnya dari root ID dan bridge ID berbeda. Kalau kita lihat di sini ini untuk root ID, kemudian di sini ada address dari bridge ID. Jadi dia bukan non-root bridge ya. Untuk yang switch nomor 2. Coba kita masuk di switch nomor 3. Label, kemudian show spanning tree. Sorry. Show spanning tree. Oke, isinya juga sama ya. Berbeda dengan masih sama dengan ini
Jadi dia non root bridge. Mana di sini untuk addressnya berbeda dengan root dan bridge. Apabila jika sama seperti yang ada di sini, kita cari sama n besar sekali. Mana jika sama seperti yang ada di soal ini, maka ada tersebut bisa dibilang root bridge. Oke, selanjutnya kita akan melakukan step pada 8 dan 9. Dimana di sini dalam kondisi normal lalu lintas data dari PC 0 ke PC1 melewati switch 1, switch 3, switch 0. Ketika koneksi switch 1 dan switch 3 putus, lalu lintas data secara otomatis berpindah switch 1, switch 2, switch 0. Buktikan dengan menggunakan perintah ping dari PC 0 ke PC 1. Kita masuk ke command prompt. Ping 92 68 10. Ini berikut ya hasil dari ping tadi. Berarti PC 0 dan PC 1 ini saling terkoneksi. Di mana tadi dalam kondisi normalnya. Jadi di sini lalu lintas data dari PC 0 dari PC 0 ke PC 1 dia melewati switch 1, kemudian lewati switch 3, kemudian masuk ke switch 0. Jadi ketika koneksi switch 1 dan switch 3 putus, lalu lintas data secara otomatis pindah ke switch 1, switch 2, kemudian switch 0. Oke, coba kita push ya. Oke. Nah, ini terjadi request timeout. Kita tunggu. Dia akan langsung berpindah ya dari yang tadinya lalu lintas dari switch 1 ke switch 3 kita hapus. Kemudian dia akan berpindah secara otomatis dari switch 1 ke switch 2, kemudian ke switch 0. Nah, ini sudah terreplay lagi dan dia koneksi kembali.
Meski di switch 1, switch 3 ini kita hilangkan ya. Oke. Oke, mungkin itu saja tugas 3 administrasi jaringan saya. Eh, Mulai dari langkah 1 tadi ya, untuk praktik spanning tree protokol. Ya, langkah 1 sampai langkah 11 tadi sudah kita jalankan semua dan berhasil. Mungkin sekian untuk tugas 3 saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.